Apalagi ke undangan mah harus tertib. Papa, ya Bu, jaga pandangan. Semua orang dandan yang halal cuman istrimu. Please Pak, jaga pandangan. Nggak usah rewel. Siap Bu, siap. Nggak boleh. Ibu tuh curiga aja. Oh, ngomong gitu berantakan urusan. Bagaimana nggak curiga Pak? Sejarah mengatakan, wah repot. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Pak, gimana kalau ada orang yang menghina? Ya nggak apa-apa. Nabi aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Ya, benar. Orang menghina kita kan urusan mulut dia, urusan dosa dia. Urusan kita tuh bagaimana bersikap dengan cara yang baik terhadap orang yang tidak suka. Shh, Bu, mana yang membahaya, kecopetan atau nyopet? Pilih Bu salah satu. Ibu mending yang mana? Jangan Bu, kasihan. Mending kecopetan, mending nyopet. Mending enggak dua-duanya tuh Bu, asik Bu, mending soleh teuing. Suruh milih teh mending nyopet. Saya mohon maaf, saya yang salah ya. Mana musibah yang membahayakan hidup kita? Kecopetan atau nyopet? Cik atuh mikir hadirin, ini teh tua-tua kayak gini nggak jelas pisan. Mana yang membahayakan hidup kita? Ketipu atau nipu? Ke atau ni? Kalau kita ketipu, bisa jadi penggugur dosa, bisa jadi pembersih harta, bisa jadi pengangkat derajat. Kalau benar, tapi kalau nipu, udah pasti kita jahat. Ya, jangan takut. Orang berbuat buruk ke kita, yang berbahaya tuh kita berbuat buruk ke orang. Jadi kalau ada orang menghina kita, heh monyet lo, atau tinggal jawab aja, bukan, beres aden. Rumit-rumit amat ya. Kenapa pakai ngajak berantem? Lu ngomong apa? Monyet? Kurang ajar lu. Ah, buat apa? Hei monyet, bukan. Assalamualaikum. Kecebong, apa jabatannya? Jawabannya jangan. Kalau ada yang nyebut kecebong, jangan disebut kampret. Nyebut kampret, jangan. Sudah aja, insya Allah semuanya jadi ahli takwa. Nah, kalau istri marah-marah bagaimana Pak? Apa? Gimana? Allah, ini belum punya anak, belum punya istri, diam. Ya saya nanya kepada yang sudah letih ini ya. Maaf ini hadirin, karena ini banyak santri baru, boleh saya ulangi ilmu ini, boleh nggak nih? Ingat ya Pak ya, istri itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, kalau dibiarin tetap bengkok. Jadi diapain ke istri itu? Satu, disabarin, tahan diri. Yang kedua, dicontohin. Istri perlu contoh kesabaran dari suami, kan kita kepala keluarga. Yang ketiga, dinasehatin dengan lemah lembut ya. Yang keempat, didoain, doa merubah takdir. Yang kelima, disolatin. Itu Pak. Bukan jenazahnya Bu, sholat tobat. Kenapa? Karena boleh jadi istri kurang baik akhlaknya, buah dari kita belum bisa memimpin dalam keluarga. Jadi gimana? Tenang. Nih ya, seguru seilmu, jangan ganggu yang sudah dengar ceramah ini ya. Bu, ibu yang baik, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari itu ya Pak, dan jelas. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana?
Tuh, itulah khas ibu-ibu ya Pak ya, setidaknya yang hadir ini. Jadi mereka tuh ngomong dulu Pak ya, baru berpikir. Udah gitu bingung. Udah bingung ketawa sendiri, tapi tidak minta maaf. Itu khas Pak. Coba itu. Oh, si ibu masih ketawa sekarang dia. Pasti ngetawain dirinya sendiri Pak. Bu, kalau dikejar lari, bulat eta teh Pak. Kalau ibu dana anjing lari cepetan anjing, nah, baru mikir. Tapi nggak apa-apa, emang udah biasa gitu. Pengalaman saya ceramah bertahun-tahun, di mana-mana jawabannya sama. Bu, ibu yang baik, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin ya Pak ya, mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujur-jujurnya? Tidak, begitulah Pak Roba. Coba selisihnya berapa detik Pak? Mengerti Pak? Mengerti tidak? Artinya apa? Kalau sama istri itu dengar dengan empati, tapi jangan dimasukin ke hati. Ya biarin aja, dan robah-robah Pak. Percuma kita sakit hati dia udah lupa ya kan? Pak, iya Bu, mau dimasakin apa nih? Mau buka, ayo mau dimasakin apa? Udah deh Bu, nggak usah repot-repot. Bapak sih apa aja yang ada. Ih, suami teh, istri mau berbakti dipersulit. Salah, coba Pak. Ya udah, kalau gitu sekali-kali bikinin ikan bakar, iya ikan bakar spesial. Ikan tuh mahal Pak. Nah, ikan 40.000 sekilo, ayam 20.000. Ya udah, kalau itu mahal yang lebih gampang bikin aja lah karedok. Karedok itu kan banyak kacangnya Bapak, asam urat naik loh. Salah. Bu, daripada hilang selera nih ya, mendingan beli aja di warteg. Di sana banyak pilihan, murah dan banyak pilihan ya Bu. Ibu nggak capek? Oh, berarti masakan ibu nggak enak ya? Ya, salah. Terimalah hadirin nasib sebagai lelaki. Ada nggak yang istrinya kayak gitu Pak? No. Ibu kadang, enggak Bu, enggak ada ya, terserah ibu aja. Apalagi keundangan mah harus tertib. Papa, ya Bu, jaga pandangan. Semua orang dandan, yang halal cuman istrimu. Please Pak, jaga pandangan. Nggak usah rewel, siap Bu, siap. Nggak boleh, ibu tuh curiga aja, ngomong gitu berantakan urusan. Bagaimana nggak curiga Pak? Sejarah mengatakan, wah repot. Kan harus tahu Pak, otak bicara lelaki kan cuma sebelah Pak. Jadi kita tuh bicara paling 7.000 kalimat. Yang pendiam 5.000, yang bawel 9.000. Otak bicara wanita kan katanya kiri dan kanan. Jadi minimalnya standarnya 20.000 Pak. Habis kita Pak ya. Makanya siap insya Allah. Sampai di undangan, kenapa sih ngikutin terus? Apa Bu? Kenapa Pak lihat perempuan itu terus? Atau nggak sengaja Bu? Nggak sengaja. Ibu kan lihat dari tadi Bapak ngelirikin dia terus, ha? Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Atuh Bu, cakepan ibu. Bohong. Dan dia juga tahu Pak, tapi tetap nanya. Coba kita harus jawab apa Pak? Jujur Pak. Kalau jujur sih dia habis kita. Satu-satunya cara adalah ke mushola, langsung sholat tobat ya. Dah pendek kata,
Jangan dibuat ribet. Yassiru wala tu'assir. Ban motor meletus gimana? Innalillah wa inna ilaihi. Pak, ban meletus? Iya. Segalanya juga ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Kenapa ya Pak? Ban kita meletus artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Karena rezeki kan harus pindah-pindah. Tapi ini masih jauh Pak. Artinya Allah ingin kita olahraga. Gitu. Ayo. Bapak yang naik, ibu yang dorong. Ya, simple ya hadirin. 4, evaluasi diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Dalilnya, ini surat yang biasa dibacakan An-Nisa 79. Fadhol Ustaz. Tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Semua kenikmatan yang datang apapun bentuknya faminallah, dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi kalau ditimpa keburukan, nah kita harus tahu ini diundang oleh keburukan kita sendiri. Jadi seperti tadi, pulang ke rumah istri marah, tobat Pak. Tapi dosa saya apa ke istri? Mungkin di rumah nggak melakukan kesalahan ke istri, tapi di luar. Mata jelalatan, melihat yang tidak halal. Kan ada tuh suami yang bicara gini, menjelang pernikahan, di dunia ini tidak ada wanita tercantik selain calon istriku. Itu sebelum menikah. Sesudah menikah sekian tahun, di mana-mana semua wanita sama saja, semuanya cantik. Sesudah beberapa puluh tahun, semua wanita cantik selain istriku. Kenapa bisa begini? Kata ulama, karena matamu sering melihat yang haram, jadi yang halal tidak kelihatan indah. Kalau lelaki matanya jelalatan terus melihat wanita yang tidak halal baginya, maka lihat yang halal jadi tidak indah. Sama ibu-ibu juga, kalau ibu lihat sinetron terus, lihat suami lagi panik ibu. Kenapa jadi tua begini? Tahan pandangan. Nah hadirin, kalau ada kepahitan bentuk apapun, evaluasi diri. Anak melakukan sesuatu yang salah, yang buruk, siapa yang harus tobat? Anak atau orang tua? Orang tua dulu. Kalau murid kurang baik akhlaknya, guru harus tobat, ustadznya harus tobat. Saya mendengar itu tadi malam kisah seorang ulama, ustadz pimpinan pesantren yang mendapat kabar santrinya ada yang pacaran di warnet. Ustadz ini tobat, nangis terseduh-seduh sampai sakit dan meninggalnya dalam keadaan menangisi dosanya. Hanya karena mendengar berita ada santrinya yang main ke warnet. Seharusnya beginilah, kalau ada sesuatu tuh kita
bertanggung jawab. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Karena Allah menakdirkan kepahitan itu biasanya diundang karena dosa. Istighfar. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong. Ulangi. Karena selain Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Selain Allah itu makhluk ciptaan, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Semua yang hadir akan memberi kepada saya satu butir nasi, tapi Allah tidak menghendaki saya dapat nasi, sampai tidak nasi itu kepada saya. Jawab? Jawab. Yakin? Semuanya mau, tapi Allah tidak menghendaki, sampai tidak? Janji semuanya, tapi Allah tidak menghendaki, terjadi tidak? Sebaliknya, semua yang ada ini akan mencelakakan saya, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Yakin? Yakin? Tes, lempar Pak, saya pakai tas, kopea, HP atau apapun ya, dari depan belakang bebas, apapun. Lempar saja, kalau Allah tidak menghendaki pasti tidak tersentuh. Ayo. Tuh kan berarti tidak ada takdir Allah. Gimana ya kok bisa ditantang gitu nggak ngelempar? Allah menguasai setiap makhluknya. Allah menguasai setiap hati. Dia muqallibal qulub. Allah membulak-balik setiap hati. Tinggal dibikin saja. Hatinya tidak ada yang mau lempar, tidak ada yang lempar. Ada tadi udah megang-megang ya. Tapi kan terlintas di sini, di hatinya, kualat lu, kualat. Jadi nggak jadi. Itulah sebabnya, Bu, Ibu, jangan terlalu cinta sama suami. Apalagi model-model ini ya, maaf jangan tersinggung ada. Bu, mau bahagia, jangan terlalu cinta kepada suami. Semua yang terlalu itu pasti derita. Jangan berlebihan. Cinta-cinta tapi biasa aja lah. Enggak usah you are my everything. Everything 70. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Musyrik. Masa suami disebut segala-galanya? Enggak boleh. Coba Bu jawab. Siapa yang menciptakan ibu? Jawab. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mencukupi rizki? Siapa yang menutupi dosa? Siapa yang bisa mengampuni? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Terus suamimu bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Suami itu ladang amal bagi ibu. Bukan untuk disandari. Ada yang sudah meninggal enggak suaminya? Cung, ada enggak? Tenang aja, saya cuma nanya ya. Tidak ada maksud lain. Tidak usah terlalu ceria Bu ya, enggak ada maksud lain, saya hanya nanya. Cuma nanya kan enggak apa-apa, hadirin. Ibu jawabnya biasa, jangan terlalu emosi ya Bu ya. Ada cung yang paling lama siapa meninggal suaminya? Udah berapa tahun Bu? Shh, tenang jangan berantem. Sudah berapa tahun? 5 tahun. 35 tahun. Ibu masih hidup? Masih makan? Masih berteduh? Masih berpakaian? Masih ada rezekinya? Tuh 35 tahun gak ada suami, beres we. Karena yang menjamin itu adalah Allah. Kenapa orang menderita?
Karena khauf dan rojanya, harap dan takut dan harapnya kepada makhluk, bukan ke Allah. Inilah sumber hidup menderita kita itu, menuhankan makhluk. Jadi nih, bapak-bapak yang menuhankan gaji pasti takut pensiun. Yang menuhankan jabatan pasti takut mutasi. Yang menuhankan suami takut suaminya meninggal lagi. Yang Bu, terserah saya, jangan protes melulu ini mah. Yang menuhankan harta takut hartanya habis. Yang menuhankan uang takut dolar turun naik. Yang menuhankan Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, enggak ada gentarnya. Nah, inilah sebetulnya rahasia dalam hidup. Kalau ada masalah, mau menjerit sekeras apapun, lari kemanapun, menghibah ke siapapun, tetap yang bisa nolong hanya satu. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, cukuplah Allah. Bisa kita bicara ke orang, bantu saya, itu mulut, tapi hati enggak pernah nyandar ke makhluk. Makanya kalau ingin tahu mengapa kita menderita dan susah, karena hatinya bersandar kepada selain Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, Allah akan cukupi. Masya Allah. Ada? Kita dengar ada ayat yang mau dibacakan. Surat Al-Jathiyah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Hadirin, jangan menuhankan apapun, siapapun. Tidak ada pemilik segala-galanya selain Allah. Tidak ada penentu segala-galanya selain hanya Allah. Tidak ada nikmat maupun musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Bapak tidak bisa membulak-balik hati istri, tidak bisa menyolehkan anak. Kita hanya bisa ikhtiar dan tawakal. Allah yang merubah segalanya. Terima kasih. Satu, siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Dua, ridho kalau sudah terjadi sambil ikhtiar di jalan yang diridhoi. Tiga, jangan mempersulit diri. Empat, evaluasi diri, perbanyak tobat. Lima, kejar pertolongan Allah. Cukup Allah yang menolong. Nanti kalau kita bagus, Allah ngasih jalan. Semua makhluk Allah yang menggerakkan. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, ada aja jalannya. Seperti Bapak Ibu berkumpul di sini, ini pasti Allah yang menggerakkan. Pasti, ya. Dan mungkin ini buah doa orang tua. Adakah yang ceramah ini menjadi solusi dari pertanyaannya? Ada tidak yang mendengar ceramah ini? Ini jawaban yang saya cari. Ada enggak yang merasa gitu? Ada enggak? Acungkan tangan yang merasa ini jadi jawaban. Oh, berarti Allah tahu masalahnya. Digerakkan saja ke sini. Entah caranya. Mungkin rombongan ibu-ibu, mungkin disuruh orang tua, mungkin diancam istri, ya keagim Pak, keagim. Bapak karena STI, suami takut istri, jadi ke sini.
Di sini dapat ilmunya, Allah yang menggerakkan. Masya Allah. Termasuk yang menyimak lewat TV juga. Ada enggak nih yang nonton TV yang bisa merasa, oh ini jawaban, enggak boleh mengatakan, tuh tahu ya hati saya. Enggak sama sekali. Kok tahu? Enggak tahu. Ini mewakili diri saya sendiri aja. Tidak tahu. Jadi bukan sakti, sama sekali tidak, tapi memang mau ngomong ini dan diatur Allah supaya ngepas. Allah yang mau mengatur semuanya. Terima kasih Ibu Bapak yang baik, para peserta pelatihan. Masya Allah. Ini dari berbagai tempat ya, dari BPK, alhamdulillah. Dari